Terima kasih Anda masih bersama kami di Breaking News pemirsa. Dan kita akan menyimak situasi terkini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di mana sesuai dengan jadwal pada pukul 10 nanti akan digelar sidang untuk obstruction of justice 3 terdakwa, yakni Arif Rahman Arifin, Agus Nurpatria, dan Hendra Kurniawan, yang tadi kita bisa lihat ketiganya sudah hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan begitu. Dan ini adalah suasana terbaru yang bisa kita saksikan di depan halaman Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana pengamanan terus dilakukan. Dan kita masih juga menunggu kehadiran dari 3 terdakwa lain, yakni Cuk Putranto, Irfan Widianto, dan Baikuni Wibowo, yang ditahan memang berbeda ya tempat penahanannya. Yang 3 tadi yang sudah hadir merupakan tahanan Brimob. Kemudian untuk Cuk Putranto, Irfan, dan Baikuni yang saat ini belum hadir, itu ditahan di Bareskrim Mabes Polri. Ya, baik Pak Firman, ini untuk melanjutkan kembali perbincangan kami terkait dengan penyidikan obstruction of justice. Jadi memang masih sedikit rancu begitu ya Pak, bahwa jika nanti ditentukan bahwa ada yang hukumannya ini adalah untuk melakukan penyertaan, berarti hukumannya akan sama atau lebih berat dari yang seharusnya diberitakan tadi bahwa hanya 9 bulan jika misalnya itu terkait dengan obstruction of justice. Nah, jika diperhatikan dari kasusnya saat ini dengan atas kesadaran dan juga nantinya kita akan dengar dakwaannya, apakah memungkinkan bagi terdakwa begitu, khususnya tadi ada Hendra Kurniawan, untuk meminta keringanan hukuman kepada majelis hakim? Meminta keringanan hukuman itu pasti ya, itu hak tersangka, hak terdakwa. Jadi kita tidak bisa menghalangi gitu, dan sah-sah saja. Baik, tapi kalau berbicara tentang ini lagi-lagi ya, aparat kepolisian tadi Anda sampaikan bahwa ini yang justru akan memberatkan begitu kan. Sebetulnya persoalan apa sehingga bisa membuat ini tuh sangat masif sekali begitu? Apakah karena memang posisi dari Kadipropam yang sekarang sudah dicopot, yakni Verdi Sambo begitu, sehingga bisa menggerakkan semua anggota kepolisian untuk skenarionya, atau ada hal yang menurut analisa Anda nih di kepolisian sendiri ini yang perlu untuk diperbaiki, Pak Firman? Saya kebetulan berdiskusi juga dengan para dokter ilmu kepolisian ya. Dr. Teti Mahayawati itu melakukan penyelidikan tentang perbaikan di kepolisian, maka memang banyak hal yang harus diperbaiki, terutama terkait mentalitas dan sebagainya, perbaikan terhadap revisi undang-undang kepolisian, itu harus memunculkan bahwa polisi itu adalah profesi yang mulia, itu tidak tegas dinyatakan. Nah, kalau itu tegas, maka polisi akan merasa bahwa profesinya adalah profesi yang sangat mulia. Tentu itu akan merubah perilakunya. Nah, terkait dengan kasus ini sendiri gitu, ada konteks yang harus diperbaiki, yaitu El Spirit de Corps. Nah, itu sesuatu yang dikembangkan di kesatuan manapun, baik di TNI dan di Polri. Tapi kemudian El Spirit de Corps ini menjadi bias, menjadi loyalitas terhadap pimpinan secara membabi buta gitu. Nah, itu yang perlu diperbaiki juga. Ya, loyalitas yang membabi buta ini memang sepertinya sudah menjadi rahasia publik begitu Pak. Dan kalau misalnya diperhatikan sendiri, apakah secara kultural dan lain sebagainya secara budaya begitu masih ada kemungkinan untuk dirubah karena ini sepertinya sudah berakar begitu Pak? Masih ada waktu, masih bisa diperbaiki ya, karena ini kan konteks sosial, jadi bukan konteks matematik, sehingga sangat bisa diperbaiki asal ada keinginan dan start dimulainya gitu. Ya, selain itu Pak Firman, tadi juga Pak Firman kan sempat menyampaikan bahwa adanya loyalitas yang salah, sementara kalau kita lihat di hierarki kepolisian, instruksi atau perintah itu kan sebetulnya memang harus dijalankan. Apakah ketika anak buah atau anggota itu tidak mau melakukan perintah atasannya, ini termasuk pelanggaran begitu Pak di institusi? Seperti apa? Tergantung, kalau perintah itu adalah perintah kedinasan berdasarkan ketentuan yang berlaku,
maka itu harus dilaksanakan. Anggota yang tidak melaksanakan perintah itu, yang melanggar etika, melanggar disiplin, melanggar hukum. Tetapi kalau kemudian perintah itu terkait dengan membantu atau melakukan perbuatan tindak pidana, maka itu harus ditolak. Bahkan etika dan disiplin kepolisian sendiri memberi peluang untuk anggota menolak perintah yang bertentangan dengan hukum. Iya, baik. Dan pemirsa, Pak Firman, kita bisa juga lihat suasana terbaru di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ini satu terdakwa sudah kembali hadir di pengadilan. Dan artinya bahwa sudah ada 3 terdakwa yang sudah hadir pagi hari ini untuk menjalani persidangan. Kita masih menunggu karena untuk hari ini tuh ada 6, begitu ya. Tadi yang sudah masuk terlebih dahulu ada Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria, dan tadi kita bisa lihat kehadiran dari Arif Rahman Arifin, begitu, yang sudah juga hadir. Baik, saya kembali ke Pak Firman tadi ya, berbicara tentang hierarki begitu. Tapi kalau kita lihat dari runtutan atau dakwaan yang disampaikan kepada Ferdy Sambo, begitu, salah satunya adalah bagaimana cara-cara beberapa di antaranya yang akan disidang hari ini, misalnya Cuk Putranto, Baikuni Wibowo, begitu, yang mencoba untuk mengambil CCTV dari Polres, begitu kan. Sebetulnya itu kan SOP, begitu kan. Ada hal-hal yang harus dijaga dan rigid, begitu. Anda lihat ini bagaimana kok bisa sampai segampang itu, begitu kan, seseorang yang mungkin dengan pangkatnya lebih tinggi gitu kan masuk ke Polres ngambil sesuatu yang sebetulnya secara hukum itu sudah ada aturan yang baku gitu. Kalau perbuatan itu prosedur penyidikan itu membutuhkan bukti formal. Jadi ketika ini bukti material yang dilaksanakan, tetapi juga harus didampingi bukti formal ya. Karena ketika masuk ke penuntut umum akan mempertanyakan bukti formalnya. Misalnya mengambil CCTV. Itu fisik CCTV itu adalah material, ya, diambil. Kemudian pada saat mengambil itu harus ada surat perintah penyitaan, tanda bukti, tanda terima barang itu bukti formalnya. Nah, kalau tidak ada bukti formal berarti itu cacat hukum pengambilan itu. Gitu. Iya, dan nampaknya dalam kasus ini memang sudah dibuat cacat begitu ya? Iya, itu cacat hukum. Baik, ini kita bisa lihat tadi ini Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria yang sudah hadir terlebih dahulu, dan sebelumnya juga kita bisa lihat ya kehadiran dari Arif Rahman Arifin. Jadi 3 terdakwa sudah hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Baik, kembali ke soal, saya tertarik bicara tentang hierarki begitu kan, tentang senioritas, karena juga di tubuh Polri ini ada yang disebut dengan kakak angkat, adik angkat, dan itu akan membuat hubungan itu jadi kaku juga begitu. Bagaimana Anda melihat itu? Sebenarnya kakak angkat, adik angkat itu tidak menjadi masalah ya, karena pada waktu kakak angkat, adik angkat itu muncul di pendidikan di Akabri Kepolisian atau Akpol ya. Nah, itu senior memberikan pembinaan, memberikan pengarahan kepada junior-juniornya. Nah, hubungan itu kemudian dijadikan ada kakak angkat, adik angkat. Bagaimana mereka membina junior-juniornya. Itu positif saja, tidak ada masalah gitu. Nah, kemudian yang menjadi masalah adalah ketika konteks kakak angkat, kakak asuh, adik asuh itu dibawa dalam konteks kedinasan, maka ini kemudian membentuk satu grup khusus, gitu. Oh, mana adik angkat saya? Itu bisa turun-menurun berapa angkatan, berapa letting gitu. Itu membentuk kelompok yang besar akhirnya. Dan itu nampaknya yang terjadi ya, Pak Firman ya? Ada beberapa, gitu. Ada juga yang tidak mengikuti pola itu, gitu. Ya, tapi bisa dilacak. Tapi Pak Firman, apa yang kira-kira membedakan antara kepolisian dan jika kalau bisa kita lihat satu sisi lagi dengan TNI begitu Pak? Karena kalau misalnya kita perhatikan kan sepertinya satu instruksi, satu komando seharusnya kan berjalan dengan serempak begitu Pak. Sementara kalau kita perhatikan di sini instruksinya seperti apa, karena terkadang kita kalau melihat ada aturan-aturan yang tidak boleh dilakukan tapi tetap masih dilakukan oleh lapisan yang di bawahnya. Apakah memang pengawasannya yang kurang ketat atau seperti apa jalannya hierarki di kepolisian ini dibandingkan dengan TNI begitu Pak?
hampir tidak ada bedanya ya, karena dalam konteks kepolisian modern, Ya, itu administrasi kepolisian terbaik itu adalah menggunakan administrasi militer. Itu dari kepolisian Inggris dulu pada waktu dibentuk kepolisian Inggris. Jadi sistem administrasinya itu seperti militer, tapi bukan militer, iya. administrasinya saja. Nah, sehingga tidak ada bedanya antara TNI dan Polri sebenarnya dalam konteks hierarki itu. Tapi tadi ada diskresi yang memungkinkan ada improvement begitu kan dari pihak kepolisian ya? Ya, sebenarnya diskresi itulah inti pokok tugas kepolisian. Karena kepolisian itu kan bergerak dinamis di masyarakat. Iya. Sudah dibikin rambu-rambunya untuk kepentingan umum, tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku, gitu kan, rasional. Nah, tetapi kemudian dalam pelaksanaannya, karena manusia ini adalah makhluk sosial, kemudian masuk unsur-unsur pribadi yang menyalahgunakan, yang memanfaatkan diskresi tersebut. Iya. Gitu. Baik, nanti kita juga akan lanjutkan nih bicara tadi tentang senioritas yang harusnya tidak dibawa ke struktur kerja, tapi celakanya lagi kalau ada masalah ini ya saling menutupi begitu. Baik, Pak Firman, kita nanti akan lanjutkan. Saya ingin update terlebih dahulu. Kita bergabung kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengetahui situasi terbaru. Sudah ada Esra Ambarita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Esra, situasi terakhir seperti apa? Bisa Anda sampaikan dengan sudah hadirnya 3 Selamat pagi, terdakwa. Ajat, Agi dan juga pemirsa, untuk update terkini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dari para terdakwa atau 3 terdakwa yang akan mengikuti sidang, yakni untuk Arif Rahman, Agus Nurpatria dan juga Hendra Kurniawan sudah tiba sekitar pukul 8.30 tadi. Ini langsung diawasi dengan mobil penjagaan yang terbilang sangat ketat, dan saat ini tadi melintas dari tepat di belakang saya ini, di mana ini dijaga oleh sejumlah awak polisi, maksud kami dari sejumlah pihak polisi juga. Untuk agenda ataupun nantinya dari sidang ini adalah mendengarkan dakwaan dari jaksa penuntut umum. Untuk diketahui juga bahwa ada 6 terdakwa yang akan menjalani sidang, dibagi dalam 2 sesi dengan majelis hakim yang berbeda. Dan untuk pagi hari atau pukul 10 pagi ini, yakni untuk ketiga yang saya sebutkan, yakni Arif Rahman, kemudian Agus Nurpatria dan juga Hendra Kurniawan. Kemudian untuk sesi kedua nanti akan diikuti oleh Irfan Widianto, kemudian juga ada Bakudi Wibowo, kemudian Cuk Putranto. Untuk peran ke-6 terdakwa ini adalah spesifiknya merintangi penyidik dalam hal ini menghancurkan CCTV yang ada di Duren 3 Jakarta Selatan, di mana ini menjadi bukti krusial untuk mengungkap kronologi dari pembunuhan almarhum Yosua Huta Barat. Namun karena dihilangkan buktinya, ini menjadi agak sedikit sulit dari penyidik untuk menemukan kronologi dari pembunuhan ini. Dan pemirsa, maksud kami yang hendak mendatang ke sini untuk melihat langsung bagaimana persidangan, sekali lagi kapasitasnya sangat terbatas. Dari publik maupun awak media masih diperkenankan untuk meliput dengan layar yang sudah disediakan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di sisi luar. Kembali ke Anda, Ajat. Baik, Esra, kalau tadi Anda sampaikan sebelumnya begitu pagi-pagi belum begitu ramai, bagaimana dengan sudah ada 3 terdakwa yang hadir di pengadilan? Apakah suasana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah jauh lebih ramai dan ada simpatisan atau pihak keluarga yang juga sudah hadir? Ya, Ajat, meski saya kurang sangat jelas mendengarkan suara Anda, namun bisa kami sampaikan informasi terkait keramaiannya bagaimana, apakah ada simpatisan dan apakah ini berbeda dengan pagi hari tadi. Ya, bisa kami sampaikan ini agak sedikit berbeda karena satu persatu dari masyarakat sudah mulai datang dan layar pun sudah dinyalakan untuk menyaksikan bagaimana proses persidangan yang nantinya ini akan dilakukan pada pukul 10 pagi nanti. Jika saya pantau tepat di depan saya sudah banyak sekali publik yang duduk di sisi luar untuk menyaksikan jalannya sidang ini. Bahkan awak media pun sudah turut meramaikan baik di sisi dalam maupun di sisi luar. Namun sekali lagi ini sangat berbeda karena kapasitasnya terbatas. Terkait simpatisan maupun masyarakat yang mendukung seperti meminta agar dari sidang ini digelar secara transparan, ini belum ada simpatisan seperti hari kemarin. Karena hari kemarin di hari pertama, kedua ini banyak simpatisan yang datang seperti pemuda Batak, kemudian juga memberikan dukungan kepada Baradae. Namun untuk hari ini belum ada kami pantau dari ormas maupun organisasi lain yang datang untuk melihat langsung bagaimana persidangan para terdakwa kali ini. Ajat.
Ya, Esra, bagaimana dengan akses untuk masuk ke dalam? Apakah dengan hadirnya 3 terdakwa sudah adanya pembatasan untuk area masuk atau dibatasi kira-kira di bagian halaman hanya untuk awak media, sementara bagi masyarakat yang ingin hadir hanya bisa dari sisi luar? Ya, mungkin suaranya kurang terdengar terlalu jelas. Ya, Agiri, sekali lagi meski suara Anda kurang terdengar jelas, namun bisa kami sampaikan agenda kali ini adalah dari mendengarkan dakwaan dari jaksa penuntut umum yang rencananya dimulai pada pukul 10 nanti untuk 6 terdakwa. Dan apakah nanti seperti apa perjalanan sidangnya kita akan sama-sama menunggu. Namun jika berkaca dari hari kemarin ini untuk Ferdy Sambo, Putri Chandrawati langsung dibacakan nota pembelaannya, di mana kalau info yang kami dapatkan terbaru rencananya pun 6 terdakwa ini akan dibacakan langsung nota pembelaan jika seiring nanti dakwaan dibacakan. Dan jika lagi mengingat dari sebelumnya ini sidangnya ini bisa sampai 2 jam lebih. Mengingat memang dakwaannya sangat banyak sekali dan mengurutkan bagaimana kronologi dari pembunuhan almarhum Joshua Huta Barat. Anggi Ajat. Baik, terima kasih Esra Ambarita. Kita nanti akan update kembali situasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan kita juga nanti akan melanjutkan dialog kita dengan Pak Firman Fadilah, pemirsa. Ya, kami masih akan kembali usai jeda, tetap bersama kami di Breaking News MNC News, pemirsa.